Udah. Ibu kandung Tiara. Masih sehat, maksudnya masih dalam pengobatan. Iya, jadi kejadiannya tadi malam kena serangan jantung langsung meninggal. Ini adiknya Tiara. Iya, ini adik saya Mbak dua-duanya. Masih kecil-kecil anak. Iya, Mbak. Gue sama Reni sama Tim nggak bisa ngomong banyak di situ, nggak bisa ngomong apa-apa. Kita juga shock. Kenapa? Pas kebetulan kita mau mencari kakaknya, ibunya meninggal dunia. Karena nggak usah pikirin kita dulu, ya Mbak, fokus dulu, ya doain ibu dulu, ya dan tenang lagi sana. Adek juga ditenangin dulu ya, kasihan. Kita ngeliat kondisinya nggak mungkin kan, kita coba beri pencarian sambil menunggu kondisi Tiara pulih. Ternyata kehendak Allah ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ya, dengan ibunya Tiara. Tapi Allah berkehendak lain. Tadinya kita berharap ibunya bisa sehat, bisa ketemu sama anaknya ya yang selama ini menghilang. Tapi Allah berkehendak lain. Mungkin kita harus sabar, menunggu kabar dari Tiara. Mudah-mudahan Tiara kuat dan mau melanjutkan pencarian. Hari pertama, hari kedua nggak ada kabar sama sekali. Sampai hari ketujuh, ya sesudah tahlilan di situ, dia butuh waktu. Tapi ternyata begitu hari ke-8, Tiara begini. Ini kita udah janji sama Tiara untuk jemput dia di tempat biasa dia jualan ya. Dan udah deket juga. Oh, udah deket juga ini? Udah deket juga. Oke, katanya di deket pertigaan ya? Begitu sampai deket lokasinya, kita semua kaget. Lu belokan kan sebelah kanan. Kenapa sih? Kenapa? Dari jauh jelas-jelas itu kita ngelihat ada ibu-ibu di situ, 2 orang marah-marah sampai kue ini dilempar coba. Dia diomel-omelin di situ, dimaki-maki di situ. Dan yang lebih parah, dia dituduh. Ibu kenapa ibu? Ibu sabar dulu, ibu kenapa? Saya tiap hari bawa kue ginian. Ya kan? Iya tapi kenapa ibu? Ini salah kamu. Ya udah, laki saya tuh kayaknya udah suka. Kalau dia nggak paling nggak mungkin. Kalau dia nggak terang nggak mungkin dia terang. Sabar dulu dong Bu. Ibu ini kan nggak tahu nyampe. Awas lu ya, goda-godain lah. Aduh. Di jalanan tuh, melabrak lo. Ini nggak mungkin lagi saya jual mas. Udah rusak semua. Aduh, adik saya makan apa ini? Ya sabar dulu ya Mbak. Ini kenapa sih bisa sampai seperti ini Mbak? Dari ada ibu-ibu yang datang tiba-tiba marah-marah karena suaminya sering belanja sama saya, Mas. Dia memang pelanggan saya, tapi saya nggak pernah genit-genit sama suaminya. Suaminya yang selalu goda-godain saya. Yaudah ini nanti kuenya ya. Nanti kita beli kue lagi yang untuk jualan ya. Udah. Ini dibawa dulu kuenya ya. Ini biasanya Mbak kue bikin sendiri atau gimana Mbak? Ini saya titipan orang juga. Jadi harus ganti rugi ini. Iya mas, benar harus ganti rugi ini semua. Adik saya belum makan di rumah.
sekarang saya mau ngeliat adik saya dulu Mas Mandala ke rumah. Saya mau Kenapa? balik ke rumah dulu soalnya saya harus ngurusin adik saya lagi, dia mau sekolah. Habis itu baru ngurusin ini dagangan Ya, kuenya. soalnya adik saya mau sekolah. Oh ya udah kalau begitu sekalian pulang kita dulu. ngobrol nanti di mobil ya. Sambil Mbak tenangin Yuk, diri. mobilnya juga, mana? Ya. Tiara cerita semuanya. Jadi awal mula kenapa kakaknya ini pergi ninggalin rumah, diceritain semua sama Tiara. Ini kenapa ibu kamu sampai kepikiran sama Karina ini? Mungkin ada pesan ibu buat Tiara yang bisa disampaikan ke kita. Jadi ceritanya itu ibu itu udah ngumpulin uang Mas Mandala. Ibu itu mau berangkat umroh. Berapa tahun itu aku? 15 tahun sudah ibu. 15 tahun. Jadi kebetulan suaminya Kak Karina itu kerja di bagian transport. Dia nawarin ibu umroh dengan harga yang murah. Berapa tahun? 15 juta. Ini yang mana ibu cari Kak Karina sama suaminya. Cuk. Udah bayar, ibu udah kasih semuanya, tapi dibawa kabur. Ini sebenarnya bukan masalah uangnya, Mas. Ibu sebelum meninggal, ibu udah bilang sama saya kalau suruh bawa Kak Karina pulang. Berarti ada kemungkinan kakak kamu Karina ini nggak tahu kalau ibu sudah meninggal. Nggak tahu Mas Mandala. Ya udah sempat kamu tanyain nggak masalah kakak kamu ini? Nggak ada yang tahu keberadaan Kakak sekarang di mana. Berarti nanti kita akan antar kamu ke rumah ya. Kita langsung kemana? Aku juga nggak tahu Mas Mandala. Soalnya ternyata umrohnya udah tutup. Ya udah, nanti kita coba cek ya, cari kantornya di mana. Ya nanti coba tim cross check ke sana. Kira-kira ada nggak jemaah atas nama ibu kamu, siapa namanya? Ibu Dewi. Apa pernah mendaftar umroh atau tidak ya? Biasanya kalau emang mendaftar umroh datanya ada ke Lacak. Dan biasanya yang membawa atau yang merekomendasikan itu ada juga, namanya Ucup ya, Mas Ucup ya namanya ya. Oke, kita coba berpikir positif dulu ya, kita cek ke pihak travelnya dulu ya. Mudah-mudahan ada petunjuk di sini. Kira kita diajak ke rumahnya Tiara lagi karena dia punya tugas tiap hari itu bantuin adik-adiknya. Ini kenapa dengan adik Tiara? Hah? Saya harus urusin dulu Mas Mandala. Itu bukan adik. Ini